Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jamjul yang dirahmati Allah. 7 amalan nisfu Sa'ban dan keutamaannya. Malam nisfu Sa'ban merupakan malam mulia di bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Ada sejumlah keutamaan yang bisa diraih umat Islam saat malam nisfu Sa'ban dengan menunaikan sejumlah amalan. Seperti diketahui, nisfu Sa'ban merupakan satu hari di pertengahan bulan Sa'ban yang jatuh pada tanggal 15 Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban sangat istimewa dan dijelaskan beberapa kali di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk memahaminya, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang amalan dan keutamaan nisfu Sa'ban. Pengertian nisfu Sa'ban menurut laman resmi NU atau Nahdlatul Ulama, nisfu Sa'ban adalah momen istimewa pada bulan Sa'ban. Sebab di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Maka dari itu, malam nisfu Sa'ban disebut juga sebagai Lailatul Maghfirah atau malam pengampunan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Amalan nisfu Sa'ban, sebagai informasi, ada beberapa amalan sunnah yang dapat dilaksanakan pada saat nisfu Sa'ban. Berikut ini Jamjul akan menjelaskannya. Yang pertama, membaca doa nisfu Sa'ban. Umat Islam dianjurkan untuk membaca doa sebanyak mungkin untuk menyambut nisfu Sa'ban. Seorang muslim dapat membaca doa nisfu Sa'ban seperti yang tertera dalam kitab Maslakul Akhyar karya Mufti Betawi Syed Utsman bin Yahya, yang artinya sebagai berikut. Wahai Tuhanku yang Maha Pemberi, Engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan pemberi segala kekayaan dan segala nikmat, tiada Tuhan selain Engkau. Kekuatan orang yang meminta pertolongan, lindungan orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut. Tuhanku, jika Kau mencatatku di sisimu pada Lauhul Mahfuz sebagai orang celaka, sial, atau orang yang sempit rezeki, maka hapuskanlah di Lauhul Mahfuz kecelakaan, kesialan, dan kesempitan rezeki. Catatlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur, murah rezeki, dan taufik untuk berbuat kebaikan, karena Engkau telah berkata, sementara perkataanmu adalah benar kitabmu yang diturunkan melalui ucapan Rasul utusanmu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki di sisinya Lauhul Mahfuz. Semoga Allah memberikan selawat kepada Sayyidina Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, membaca syahadat sebanyak-banyaknya. 2 kalimat syahadat termasuk dalam kalimat mulia dan sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, terutama pada malam nisfu Sa'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab Itmi'nanul Qulub Bizikri Alamil Ghuyub menyatakan, seharusnya seorang muslim memanfaatkan waktu penuh berkah dan keutamaan dengan rajin membaca 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terutama pada bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Selain memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Tidak ada satupun manusia bersih dari dosa dan kesalahan. Itulah sifat manusia yang dalam kesehariannya seringkali terjatuh ke dalam dosa. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan bagi siapapun yang meminta. Oleh karena itu, tindakan meminta ampun atau istighfar sangat ditekankan, terutama di malam nisfu Sa'ban. Sayyid Umar bin Alawi dalam karyanya Itmi'nanul Qulub menjelaskan, istighfar merupakan amalan utama yang seharusnya menjadi kebiasaan bagi umat Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Istighfar dapat memudahkan rezeki sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pada bulan Sya'ban, dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan, tambah Sayyid Alawi.
Kemudian yang keempat, puasa nisfu Sya'ban. Amalan berikutnya adalah berpuasa. Puasa di pertengahan bulan Sya'ban hukumnya sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jika tiba waktu malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah di malamnya dan puasalah di siangnya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya mulai tenggelamnya matahari atau maghrib di langit dunia dan berfirman, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta rezeki akan aku beri rezeki, siapa yang terkena musibah akan aku sembuhkan, siapa yang minta ini dan itu seterusnya sampai waktu terbitnya fajar atau matahari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, membaca surah Yasin. Amalan sunnah ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di malam tersebut banyak masyarakat yang membaca surat Yasin 3 kali sambil memperbanyak berdoa. Yasin pertama diniatkan untuk panjang umur dalam kondisi taat patuh pada Allah. Yasin kedua diniatkan untuk tolak balak seumur hidup. Sementara Yasin yang ketiga diniati meminta kekayaan dan kecukupan selama hidup. Yang keenam, sholat sunnah. Amalan lainnya saat nisfu Sya'ban adalah menunaikan sholat sunnah. Umat Islam dianjurkan mengerjakan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tasbih. Yang ketujuh, memperbanyak zikir. Amalan nisfu selanjutnya adalah berzikir. Dalam zikir, umat Islam dapat mengucap tahmid dan takbir sebanyak 100 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan sholawat Nabi sebanyak 100 kali dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan nisfu Sya'ban menurut penjelasan Abdurrahman Ahmad dalam buku 12 Bulan Mulia. Amalan sepanjang tahun. Malam nisfu Sya'ban memiliki banyak keutamaan. Berikut penjelasannya. Simak terus video. Yang pertama, malam pengabulan doa. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tepat pada malam nisfu Sya'ban yang Maha Pengasih, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi melihat amal para hambanya. Dia pun mengampuni dosa orang yang memohon ampunan darinya, menerima taubat orang yang bertobat, mengabulkan doa orang yang berdoa, dan memberikan kecukupan bagi yang bertawakal kepadanya, membiarkan pendengki dengan kedengkian mereka dan tidak melakukan apapun terhadap mereka atau menunda azab mereka, serta mengampuni doa-doa hamba yang dia kehendaki, kecuali syirik, orang yang membunuh diri yang telah diharamkan Allah dan pendengki. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 5 malam saat doa di dalamnya tidaklah ditolak Allah. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang kedua, malam pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah mengawasi manusia pada malam nisfu Sya'ban. Dia mengampuni semua ahli bumi kecuali orang yang tidak mendapatkan ampunannya, orang musyrik dan orang yang pendengki. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, malam pembebasan dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Jibril telah mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Di dalamnya Allah membebaskan manusia dari siksaan api neraka sebanyak bulu kambing Bani Kilab. Hanya beberapa orang yang tidak lihat Allah pada malam itu. Orang musyrik, orang yang di dalam hatinya memendam kebencian, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang sombong lagi ria, orang yang durhaka terhadap orang tua, dan pemabuk. Demikianlah penjelasan mengenai amalan dan keutamaan nisfu Sya'ban. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.